Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita masih dapat melaksanakan salat maghrib isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan insyaallah dengan salat tarawih. Ingat, at-tarawih itu artinya salat santai. Jangan bapak-bapak mengatakan nantinya imam terlalu lambat. Memang salat tarawih itu artinya salat santai, salat lambe-lambe. Itu dibaca dalam kamus bahasa Arab, rawaha yurawwihu tarwihun. Rawaha santai, langkah lambe-lambe, gerak lambe-lambe, baca lambe-lambe. Ruku' lamo, sujud lamo, i'tidal lamo, baca lamo. Seluruhnya lambat. Diperkirakan 11 rakaat itu sebelum subuh selesai. Itu yang tarwih. Itu coba nanti insyaallah imam kita Sultan mampu. Ayo kita tanda tangan. Acayut, itu benar adanya bahwa rawaha yurawwihu tarawih, kata kita itu solat santai, solat lambe-lambe. Jadi satu rakaat itu satu juz. 11 rakaat 8 juz. Yang 3 itunya pendek-pendek. Sabbihis, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Tidak masalah. Sampai sahabat, kapan kitanya akan sahur? Rasulullah belum selesai sholatnya, waktu sahur dah dekat. Bertanya sahabat di hatinya, kita kalau bertanya di hatinya, kapan kita akan sahur? Tengok, kenapa saya sebutkan demikian? Pemecah sunnah yang pertama di Kabupaten Kampar, Padang Luas, yang kedua Mujahidin. Dakwah salaf yang berkembang pertama tahun 10 Mei 88, pertama di Padang Luas, kedua Mujahidin. Kenapa dinamakan ini Masjid Mujahidin? Memang berjihad mengambilnya dari Surau Batu. Nama dahulu Surau Batu. Digunakan bulan Ramadan ini 3 fungsinya. Pertama, tempat randai, pelawak-pelawak dari sini keluarnya. Randai, sangsir alam. Siapa yang ikut randai? Cuy ikut ya. Pak Mulis tukang nyanyinya. Pak Suharmi tukang nyanyi. Apa bunyi nyanyi? Coba ulang sekali lagi. Ala batamu samsir alam. Nah, ya kan? Nah, itu. Ada nyanyinya. Ini tempat randai. Yang kedua, tempat mesin layar tancap film India di sini. Mesinnya sini, layarnya di luar. Surau Batu. Yang ketiga, tempat minum alkohol ketika badicu khatam kaji. Ya kan? Topik lah. Ini namanya Surau Batu. Tuh ibu-ibu menolak tua lah, nomor 60 umur tentu itu. Bid'ah nomor 1, khurafat nomor 1, tahayul nomor 1, dukun nomor 1, sihir nomor 1. Ini kampung panjang memang panjang siriknya.
Yang merampas Surau Batu ini menjadi Masjid Mujahidin. Saya, Pak Mulik Nakum, Tusang Siram, Cuyut, Cuasan Bego, mana? Tuan-tuan Putu. Kenapa demikian? Pada bulan puasa, saya ditunjuk oleh masyarakat menjadi ketua dalam acara khatam Quran. Saya minta kalau kita khatam Quran, bapak-bapak nanti ketika badikiu pakai ogung, dung badikiu, tidak boleh minum kopi Medan. Kopi Medan namanya. Tahu kamu kopi Medan? Bir cap anjing. Bir itu dibalut dengan kote lolang, kepala anjing ditempelkan situ. Itu namanya oleh kami mudah-mudahan kopi Medan. Kendati pun istri saya orang Medan hari ini. Ya, enggak apa-apa, itu dahulu. Kopi Medan. Anas, kawan-kawan sikut di queue, seluruhnya hadir beri queue. Tak duduk lagi itu bunyinya Pak Mulis. Hebat itu di queue-nya. Sampai pagi. Minumnya kopi Medan. Mula-mula musyawarah, ya insyaallah kami tidak akan membawa kopi Medan. Ternyata jam 2 mulai di queue menjadi suaranya udah serak-serak basah. Nah, mulai minta minum. Dikasihlah kopi Medan itu. Ada yang pakai botolnya, ada yang taruh dalam cere, dituangkan. Yang namanya hidung saya tidak pernah minum, ketahuan. Saya ambil di tangannya pemuda sini, saya ambil lempaskan situ. Tam semuanya. Cere yang berisi kopi Medan saya hantam bis semuanya. Itu mah ada. Akhirnya mulai dari tahun itu tidak boleh lagi khatam kaji. Tidak boleh lagi di queue, tidak boleh lagi randai, tidak boleh lagi film-film apa-apa. Ini kita bebaskan. Jadi dia di Masjid Mujahidin. Yang kedua, kubur sekelilingnya. Surau Batu, ke pemuda-pemuda yang tidur di sini, pohon kontui, ini malam air kontui. Kemudian buang air kecil dari pintu itu ke bawah. Di bawahnya ada kubur. Penuh tuh kuburnya, kencingnya laki-laki sekeliling. Walhasilnya, jadi ke masjid itu wajib digali, dipindahkan. Marah nenek mama sekampung Panjang. Saya perintahkan kita tidak akan sholat selama 6 bulan di masjid ini manakala kubur masih ada. Mana cuasan inyo tukang malam air bongkar, pindahkan. Bongkar, pindahkan. Akhirnya bikin beton. Ya, yang kuburannya pergi ke tempat yang lain. Yang tanah masjidnya tanah masjid. Ini sejarahnya Surau Batu ini. Tidak ada dai se-Indonesia barangkali yang menghempaskan minuman tua, minuman alkohol di dalam masjid kecuali di sini kejadiannya. Polisi ada, ketika itu diam. Pak Kades ada, diam. Nenek mama ada, diam. Sodiok pandai ada, diam. Ustaz ada, diam. Itu namakan Masjid Mujahidin. Di sini meletusnya dakwah salaf pertama di Kabupaten Kampar untuk Kampung Panjang dan untuk Danau Bingkuang Padang Luas. Jadi kita melaksanakan tarawih itu sesuai dengan manhaj yang benar. Salat santai, salat lambe-lambe. Kalau rasanya tidak mampu mengikutinya, tidak mengapa, pulang kerjakan di rumah. Tidak akan marah sebab sunnahnya yang diajarkan Nabi tidak berjemaah. 3 malam aja beliau pulang. Yang meneruskan Umar bin Khattab. Makanya berjemaah sampai hari ini. Andaikan bapak-bapak tidak mampu salat santai nanti di sini, silakan pulang di rumah salat. Tapi ingat, tidak akan diterima kalau tidak ada tomak ninanya. Ya Sultan, 1 juz ya. Tidak apa-apa. Ini udah terlatih semenjak puluhan tahun, udah 25 tahun. Ya, saya di rumah ini, di Bangkinang 25 tahun, di Padang Luas 9 tahun. 2 bulan dengan 9 berapa itu? Tahun 88 mulainya menyebut Allah di langit. Sampai hari ini. Honda, Vespa sudah 3 habis.
dihantam oleh jemaah, dihancurkannya, ditabrak dia. Mau dibunuh saya 11 kali untuk mengatakan Allahu Akbar, Allah di langit. Sulit sekali. Ini kampung selawat nih, kampung macam-macam. Ini Pak Mulya ikut. Ini pemuda ganteng ini, Masya Allah. Di Q jadi dia, nyanyi randai jadi dia, bersilik jadi dia. Ini beliau nih. Tapi yang qadarullah hidayah pertama dia pula. Ngikutlah semuanya. Hidayah masuk pada beliau, ngikut semuanya. Dia kata orang Sakai, kalau ada imam atau raja Sakai itu masuk Islam, penduduk Sakai itu masuk Islam semuanya. Itulah ceritanya. Karena beliau ini mempertahankan budaya dahulu, dia meninggalkan budaya, masuk ke dakwah salaf sampai hari ini. Dah berapa umur Pak Molis? Dah berapa umur? Dah 74. Masih tegar, masih bisa ngomong, masih bisa jadi imam. Ini. Jadi untuk itu tidak salah kalau Buya memberikan keterangan sedikit sebagai ceramah, ya, agar antum-antum dan ibu-ibu tahu posisi Masjid Mujahidin. Kemudian, siapa yang menyuruh kita untuk bermanhaj salaf? Orang Indonesia hari ini marah kepada orang salafi, dibilangnya salafi wahabi. Siapa yang menyuruh manhaj salaf? Al-Quranul Karim, ayat 89 surah Al-An'am. Coba tengok tuh, surah Al-An'am 89. Tengok, ambil itu, kasihkan sama beliau. Jangan terikut-ikutan pula dia orang salafi wahabi. Cari situ. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Nah, ini dia. Tatkala para nabi yang disebutkan di atas adalah 18 orang meninggal dunia, berarti sudah 123.000 orang meninggal, terkecuali Nabi Muhammad yang terakhir meninggal. Karena Nabi semuanya 124.000 orang semenjak Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 123.000 meninggal. Terakhir 18 disebutkan dalam surah Al-An'am ini. Tinggal lagi Muhammad yang hidup di Makkah menjalankan sunnah. Di sekelilingnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada munafik, ada Syiah, ada macam-macam namanya, orang Badui yang tidak beragama. Ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar, setelah meninggal 24.000 nabi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada lagi yang mewakili, yang akan mengajarkannya, seolah-olah begitu. Allah turunkan ayat. Kendati orang kafir Quraisy marah kepada Nabi, marah kepada Rasulullah, tapi tidak ke kafir Quraisy diberikannya. Kepada siapa? Faqad wakkalna biha, sungguh kami wakilkan syariat Islam ini kepada satu kaum yang hidup di keliling Nabi ketika itu. Laisu biha bikafirin, mereka tak pernah menghantam syariat Islam. Tak pernah kafir kepada Allah, tak pernah kafir kepada Nabi, tak pernah kafir kepada Al-Quran, tak pernah kafir kepada hadis Nabi, dan lain sebagainya. Siapa orangnya? Muhajirin wal Ansar. Sahabat-sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah, namanya sahabat Muhajirin. Kemudian sahabat yang menunggu orang Muhajirin di Madinah dinamakan sahabat Ansar. Kepada dua kelompok inilah yang dinamakan kaum masyarakat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili Al-Qur'an dan Sunnah. Karena sahabat ini jadi panutan, kita mengikut mereka. Yang sahabat namanya Salaful ummah, orang dahulu yang pertama masuk Islam, dan kita namanya salafi, pengikut mereka. Lajole jangan cai main lo nak salafi wahabi. Kepala lu soal. Ya nyaram, bet pun kepala orang.
Kan ya, iko nomor 1 Algojo. Ya, tuan. Paling bongi kita dulu. Ikutan musak kampar punya. Ada baik apa nama kopi segala. Jam 1 malam tuh sih tanah. Minum puluh alhamdulillah. Jadi pendekar di Samsira. Godang sejarah yang boleh orang. Sebab kita lahir di Siko, Abuya lahir di Siko, Godang di Siko. Masjid di Siko, Suwung di Siko seluruhnya. Tentu banyak sejarahnya. Yang menghantam dakwah salaf itu orang sini juga. Yang membuat bid'ah, khurafat, tahayul, syirik orang sini juga. Itu yang dihapuskan satu-satu. Belum lagi gambus apa Pak? Gambus Al-Badar. Dia namanya Gambus Al-Banai, ya tak? Gambus Al-Manai namanya. Belum lagi mulai nyanyi Tangguh Kawal minta. Ini Aceh, tekan Acehnya. Siapa tukang punya tuh? Pidato, protokol. Pada satu hari, orang hari raya kita bikin pentas di situ. Saking ndak enak nyanyinya, dah kelewatan, diambil oleh kawan batu duhumban deh. Asiko cek uang nih, asyik. Tuah. Bongi bono ku toga gambus nyanyi sek ni si kuat di duhumban je batu deh. Atau duduk situ uang. Nampak tuh? Akhirnya bubar. Ganggu apa? Pentas bubar. Karena dilempar oleh pemuda kita yang namanya siapa? Abdul Hamid ya. Cami. Lempar dengan batu bau katanya. Udah berhentilah nyanyi. Nah itu dia orangnya. Sidanglah nenek mama ketika itu. Ya mau disidangkan maksiat. Ditempelkan di surau. Ya, pentas nyanyi-nyanyi itu joget-joget batino situ. Tentu kalau malang kami enggak tanggung nengok dah. Aduh, umban dah beliau dah. Tak katanya. Tuah, pendekar juga sampai hari ini. Mudah-mudahan surga. Dialah yang penghalang gambus-gambus itu salah satunya pemuda di Kampar. Sehingga gambus Al-Badar hilang. Randai hilang. Layar tancap hilang. Bid'ah khurafat hilang, Yasin di kuburan hilang, nyanyi doa zikir hilang, DQ bulan Ramadan hilang. Karena pendekarnya sudah kita ambil semuanya. Inilah dakwah itu Sultan. Kalau antum bercerita nanti itu benar adanya. Ini saksinya nih. Dan mereka inilah kami hibur. Kalau datang pelawaknya keluar dari surau itu masuk, wah nak tanggung pelawaknya nomor 1. Itu ketika itu. Jadi kenapa manhaj salaf hari ini berkembang? Karena orang udah mulai memikirkan Al-Quran. Karena sudah banyak orang tertipu oleh sufi, oleh guru tarikat-tarikat, oleh suluk-suluk, oleh dukun-dukun, oleh tukang sihir, oleh paranormal. Semuanya menyesatkan umat. Kalau bisa tangkok masuk penjara. Saya berani mengatakan, karena dialah semenjak saya kecil hingga sampai tua yang merusak umat dukun, yang merusak umat paranormal, yang merusak umat tukang sihir, tukang bid'ah, tukang khurafat, takhayul, ahli syirik. Allah menyuruh sini, kita tidak pernah baca. Kita tidak pernah membaca kata-kata itu orang salafi, itu orang berjangwi, itu bahaya berjangwi itu. Di Kampung Panjang itu itu kelompok jangwi, itu kelompok jangwi. La ilaha illallah, taubatlah kalian orang Kampung Panjang. Taubat kalian. Karena kita orang kampung kita ini. Itu bahasanya benar balik. Faqad waqalna biha qauman laysu biha bikafirin. Tengok tuh Sultan, tengok nanti dalam tafsirnya ketemu itu. Apa yang dibilang oleh para ulama, ya, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ini dalilnya kita mengikuti salaful ummah. Kita namakan salafi. Ya, jangan sobu-sobu pajanggu minta ampun lah dari tuan. Bongi dan misok karena Al-Qur'an yang antum hantam. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 89. Kalau saya share ya, ini YouTube kan semuanya itu, biarlah saya menanggung. Saya akan bisa dialog dengan mereka. Ya harus tentu, Badin, harus ngerti. Antum dulu masih kecil, main kelereng aja. Saya udah sibuk dengan kata-kata, ayo kita bertakwa kepada Allah. Antum sibuk aja main kelereng, ya kan? Iya, mancing-mancing, cebocek ini.
Itu, jadi inilah barangkali yang dapat saya sampaikan sama Bapak semuanya. Sejarah mujahidin secara singkat, sejarah dakwah salaf secara singkat, sejarah salafiyin secara singkat. Karena semuanya kita berjalan di atas sunnatullah Al-Quran dan sunnah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Furi, tahu ya? Nah, ini dia. Inilah dasarnya. Jangan antum katakan saya salafi, sarah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, paham dah, jas ngerat yang punya. Nah, bukan kau panjang tu mah, tongkulatan dakwah. Ini adalah markasnya dakwah salaf Panjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di hati. Jangan dibantah. Mano pulo Tuhan di hati samo tenanawa. Ongku berpikir di hati. Ungge mano tinggi? Date dahan. Lawu mano tinggi? Lemayu. Cacing mano tinggi? Kutu mano tinggi? Ditangkuk, syukur tinggi itu. Makhluk Allah tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran.